Yesus Kristus, saya mau mengajak kita membaca firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal 1 ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-10. 1 Tesalonika pasal 1 ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-10. Ya, saudara, sebelum kita membaca, saya mau mengucapkan terima kasih untuk seluruh jemaat Tuhan yang sudah mendoakan Bapak. Demikian juga dengan saya selama berada di rumah sakit 9 hari, saudara. Berjuang bersama dan bersama dengan jemaat juga dalam menghadapi sakit penyakit yang diderita oleh Bapak. Kami sungguh merasakan kekuatan yang sangat luar biasa. Saudara, saya tidak mampu dengan kekuatan saya ya jaga orang sakit 9 hari di rumah sakit, tidur di tempat yang dingin di lantai, saudara. Saya tidak mampu, tapi kalau saya bisa bertahan sampai 9 hari, bahkan dengan penuh sukacita, ya, dengan penuh sukacita saya merasa semuanya ringan bagi saya. Itu karena ada Bapak Ibu jemaat Tuhan yang berdoa untuk saya dan juga Bapak. Kami melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja dalam Bapak menjalani perawatan di rumah sakit, saudara, waktu Bapak dioperasi, saudara, sementara dioperasi, Bapak bersama dokter yang mengoperasi Bapak, mereka bisa memuji-muji Tuhan, menyanyi untuk Tuhan saat menjalani itu. Itu hal yang luar biasa, saya sangat terharu, Tuhan begitu ajaib. Dalam setiap kesesakan yang kita alami, pasti ada sesuatu yang Tuhan ukir yang begitu indah untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih doa Bapak Ibu, Oma Opa, semuanya di tempat ini. Baik saudara-saudara yang kekasih, mari kita perhatikan Alkitab kita. Saya baca untuk kita semua. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu, firman Tuhan bermegah bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, yaitu Kristus yang telah menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Puji Tuhan, saudara yang kekasih, tema perenungan firman Tuhan pagi hari ini yaitu menjadi teladan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, teladan atau kata teladan adalah sesuatu yang patut ditiru atau dicontohi. Dan sebagai orang-orang percaya, tentu kerinduan kita bersama adalah kita bisa menjadi contoh atau teladan bagi orang lain. Baik itu bagi pasangan kita, bagi anak-anak kita, anggota keluarga kita, rekan kerja kita, teman di sekolah atau kampus kita, bahkan bagi siapa saja. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Allah, kita harus menjadi teladan.
bukan saja menjadi sebuah kerinduan kita, tetapi memang benar-benar kita harus menampakkan satu kehidupan yang bisa menjadi teladan bagi orang lain. Mengapa demikian, saudara yang kekasih? Karena orang seringkali lebih melihat kehidupan kita daripada apa yang kita katakan atau apa yang kita sampaikan dan ajarkan kepada orang lain. Saudara, begitu banyak orang yang pandai untuk memberitakan firman Tuhan. Begitu banyak orang yang piawai memberitakan firman Tuhan atau memberikan nasihat-nasihat dan dorongan kepada sesamanya. Tetapi yang menjadi persoalan, saudara, bahwa tidak semua orang bisa menjadi contoh dan teladan. Tidak semua orang bisa menerapkan apa yang ia katakan, apa yang ia ajarkan, apa yang ia nasihati kepada orang lain. Saudara yang kekasih, menjadi teladan tentu bukanlah hal yang mudah. Begitu sulit untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Tetapi inilah tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah. Kita harus benar-benar menampakkan satu kehidupan yang sungguh berdampak bagi orang lain. Tema bagi Gereja Kemah Injil saat ini adalah menjadi gereja yang bertumbuh, bertambah, dan berdampak. Bukan hanya bertumbuh di dalam Tuhan, bertambah semakin banyak, pelayanan kita semakin meluas di mana-mana. Tetapi yang terpenting adalah apakah dengan semua yang telah kita alami dalam kehidupan kita, kita bertumbuh, pelayanan kita semakin meluas di mana-mana. Apakah kehidupan kita telah berdampak bagi orang lain? Apakah kehidupan kita telah berdampak bagi semua orang yang ada di sekeliling kita ataukah tidak? Ini yang sangat penting, saudara yang kekasih. Ada begitu banyak orang yang kecewa, ya. Mereka begitu kecewa terhadap orang-orang Kristen ketika mereka melihat bagaimana kehidupan orang Kristen. Saya pernah memberikan contoh bagi kita di sini tentang tokoh India Mahatma Gandhi, yang saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, dia begitu mengagumi pengajaran-pengajaran Kristen. Bahkan dia sangat mengagumi pribadi Kristus. Tetapi ketika dia melihat kehidupan orang Kristen, dia begitu kecewa. Kalau saja dia tidak kecewa dengan kehidupan orang Kristen, tentu dia telah menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Itu sebabnya, saudara yang kekasih, betapa pentingnya teladan hidup kita yang baik ini. Betapa pentingnya bagi pelayanan kita, bahkan bagi pemberitaan Injil. Pemberitaan Injil haruslah berbanding lurus dengan kehidupan kita. Teladan hidup saudara dan saya, teladan hidup gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara yang kekasih, pagi hari ini kita belajar dari jemaat Tesalonika. Saudara, kurang lebih 3 minggu Rasul Paulus pernah berada di Tesalonika dan mengajar, membimbing jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika. Lalu kemudian, saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus harus pergi dari mereka. Tetapi saudara, dari kejauhan Rasul Paulus mendengarkan kesaksian hidup jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika, bahwa mereka adalah jemaat yang menjadi contoh dan teladan
bagi orang-orang yang ada di Makedonia dan Akaya. Saudara, Makedonia dan Akaya adalah provinsi yang ada di bawah pemerintahan kerajaan Romawi. Jadi kita bayangkan saudara, ini bukan kecamatan, ini bukan desa, ini bukan kelurahan, tetapi ini adalah dua provinsi yang besar. Tetapi walau demikian saudara yang kekasih, umat Tuhan yang ada di Tesalonika, mereka tidak dipengaruhi dengan hiruk pikuk kehidupan ibu kota provinsi. Tesalonika adalah ibu kota provinsi dari Makedonia, saudara. Dan ini adalah provinsi yang besar dan sangat maju, saudara-saudara. Tetapi umat Tuhan tidak dipengaruhi dengan segala sesuatu yang ada di dalam kedua provinsi ini. Tetapi justru, saudara, merekalah, kehidupan merekalah yang mempengaruhi kehidupan masyarakat yang ada di Makedonia dan juga Akaya. Bahkan firman Tuhan katakan mereka menjadi contoh dan teladan bagi semua orang, ya, dimanapun juga. Mereka menjadi contoh dan teladan. Dan tentu ini menjadi suatu sukacita dan penghiburan bagi Rasul Paulus. Dan karena itu Rasul Paulus katakan bahwa setiap kali dia berdoa, dia ingat jemaat ini dan dia selalu bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, kalau saudara dan saya menjadi contoh dan teladan bagi semua orang, tentunya hidup kita itu akan berdampak, ya, membawa suatu sukacita dan kebahagiaan bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Tapi kalau kerja kita atau ya tugas kerja kita atau hidup kita setiap hari hanya bertengkar ataupun saling sikut satu dengan yang lain, itu akan membawa apa? Duka cita bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan tentu saja ini tidak akan pernah mempermuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, pertanyaannya ialah bagaimana saudara dan saya bisa menjadi teladan bagi semua orang. Bukan hanya untuk orang-orang yang ada di gereja ini, tetapi juga untuk semua orang, untuk tetangga kita, untuk rekan kerja kita, untuk semua orang, baik itu yang baik maupun yang tidak. Baik itu untuk orang-orang yang membuat kita senang, membuat kita bahagia, tetapi juga yang seringkali membuat kita menangis, yang seringkali membuat kita ya sedih dan tertekan. Bagaimana saudara yang kekasih, dengan keadaan-keadaan seperti demikian, kita bisa tetap menjalani kehidupan yang berkualitas, kehidupan yang baik, kehidupan yang menjadi contoh dan teladan bagi orang lain. Saudara-saudara yang kekasih, kalau kita menyimak dengan baik pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, khususnya dalam ayatnya yang ke-6, di situ firman Tuhan katakan, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara, ini kuncinya untuk menjadi teladan, contoh bagi orang lain. Rasul Paulus katakan bahwa jemaat Tesalonika, walaupun mereka berada dalam penderitaan, penindasan yang begitu hebat, tapi mereka telah menerima firman Tuhan. Mereka telah menerima firman Tuhan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan ayat 7 katakan, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Jadi saudara yang kekasih, respon jemaat Tesalonika terhadap firman Tuhan, di mana mereka menerima firman Tuhan dengan sukacita. Mereka menerima
mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, simak firman Tuhan baik-baik, belajar firman Tuhan baik-baik, dan mereka menerapkan firman Tuhan, saudara, itulah yang membuat mereka bisa menjadi contoh dan teladan bagi orang-orang yang ada di Makedonia, Akaya, bahkan bagi semua orang. Jadi saudara, kalau kita mau jadi contoh dan teladan, maka kita harus bersedia untuk apa? Belajar firman Tuhan, menerima firman Tuhan, belajar dan menerima firman Tuhan setiap hari dalam kehidupan saudara dan saya. Karena firman Tuhan itu adalah penuntun dan pedoman dalam kita menjalani kehidupan kita. Kita tidak akan bisa berhidup dengan baik dan benar kalau firman Tuhan tidak ada dalam kehidupan saudara dan saya. Kita tidak mungkin akan kuat menghadapi hidup yang berat ini kalau firman Tuhan tidak ada dalam kehidupan kita. Kita tidak mungkin bisa membedakan mana yang baik dan yang benar, mana yang berkenan kepada Tuhan atau yang tidak, kalau firman Tuhan tidak ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Ibu bapak yang kekasih, tentu saja orang-orang yang ada di Makedonia dan Akaya, mereka begitu heran dan sekaligus kagum dengan hidup jemaat Tesalonika. Kok menderita tetapi mereka sukacita? Kenapa mereka bisa bersikap demikian? Karena mereka menerima firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Jadi ibu bapak yang kekasih, kalau kita mau menjadi contoh dan teladan bagi orang lain, banyak-banyaklah belajar firman Tuhan. Beri hati kita untuk dididik dan diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Walaupun kadangkala firman Tuhan itu tidak sejalan dengan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita inginkan dalam hidup ini. Walaupun firman Tuhan itu seringkali menegur perbuatan dan kelakuan kita. Tapi kita mau belajar untuk menerima firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kadangkala ada orang Kristen kalau dia dengar khotbah tentang berkat, tentang keberhasilan, bagaimana membangun usaha yang sukses, yang berhasil, dia begitu senang dalam hidupnya. Dia orang yang paling pertama yang hadir, datang ke ibadah, datang ke KKR untuk dengar firman Tuhan. Tapi begitu hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan tentang dosa, mengingatkan bagaimana kita telah jatuh di dalam dosa, dia tidak bisa menerima firman Tuhan dengan baik. Bahkan marah kepada Tuhan, marah kepada yang memberitakan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, bagaimana kehidupan kita bisa dikoreksi dengan baik kalau kita tidak mau menerima kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara boleh belajar studi kepribadian yang terhebat. Saudara boleh belajar dari para motivator-motivator handal di negara ini, baik melalui YouTube dan lain sebagainya. Saudara hadir dan mendengarkan bagaimana para motivator-motivator handal itu mengajarkan saudara tentang kepribadian dan lain sebagainya. Tapi saudara yang kekasih, ini motivator kita yang terhebat. Ini dasar bagi saudara dan saya untuk membangun kehidupan Kristen yang baik dan benar. Firman Tuhanlah yang menjadi landasan bagi saudara dan saya untuk membangun kehidupan kita di hadapan Tuhan. Karena itu jangan pernah mengabaikan firman Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Setiap hari jalanilah hari-harimu bersama dengan Tuhan untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dan selanjutnya saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus,
Masih dalam ayatnya yang ke-6, di situ Rasul Paulus katakan, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus, kata penurut di situ berarti peniru. Peniru. Jadi saudara yang kekasih, jemaat Tesalonika itu meniru. Mereka meniru kehidupan Rasul Paulus. Yang pertama mereka belajar untuk meniru kehidupan Rasul Paulus. Mereka belajar meniru kehidupan Rasul Paulus. Mengapa mereka menjadikan Rasul Paulus sebagai role model mereka untuk hidup mereka? Karena Rasul Paulus telah terlebih dahulu hidup di dalam Tuhan dan menerima kebenaran firman Tuhan. Menerima kebenaran firman Tuhan, itu sebabnya saudara pagi hari ini saya menyampaikan kepada saudara dan saya rahasia untuk bisa jadi teladan. Yang pertama itu adalah menerima firman Tuhan. Ini kalimat sesudah Rasul Paulus berkata, dan kamu telah menjadi penurut kami. Kamu telah menjadi penurut kami. Rasul Paulus menjadi model bagi mereka karena Rasul Paulus terlebih dahulu telah menerima firman Tuhan. Dia menghidupi firman Tuhan dalam hidupnya, dan itu sebabnya jemaat Tesalonika menjadi penurut, menjadi peniru kehidupan Rasul Paulus. Rasul Paulus tidak hanya mengajarkan firman Tuhan. Rasul Paulus tidak hanya melayani Tuhan, tetapi dia hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dan dia menghidupi pelayanan yang dia lakukan untuk Tuhan dan umatnya melalui kehidupannya. Dia tidak hanya pergi dan memberitakan Injil. Dia tidak hanya menasehati umat Tuhan. Dia tidak hanya memberikan semangat motivasi kepada umat Tuhan, tapi terlebih dahulu dialah yang telah menghidupi motivasi-motivasi yang ia berikan kepada umat Tuhan. Dia dulu menjadi pelaku firman Tuhan, baru kemudian, saudara yang kekasih, umat Tuhan yang ada di Tesalonika menjadi peniru hidup daripada Rasul Paulus. Saudara, siapa yang saudara lihat? Siapa yang menjadi model untuk kehidupanmu? Itu menentukan bagaimana saudara hidup hari ini. Ada banyak para pemimpin, ada banyak hamba-hamba Tuhan yang saya tahu begitu banyak orang Kristen yang mereka punya pengkhotbah, pelayan-pelayan yang jadi idola mereka. Dan mereka mulai meniru kehidupan mereka. Gaya mereka berkhotbah, cara mereka berbicara, cara mereka berjalan, bahkan hal-hal yang seperti itu ditiru oleh banyak orang Kristen. Tapi saudara yang kekasih, kita harus ingat, siapapun yang menjadi model bagi saudara dan saya, pastikan bahwa kehidupan mereka bisa benar-benar menjadi contoh dan teladan untuk kita. Supaya saudara yang kekasih, kita pun diubahkan oleh Tuhan dan memiliki kehidupan yang baik. Bukan hanya dari gaya seseorang. Bukan hanya dari cara dia melayani, cara dia mengajar dan lain sebagainya. Tapi yang terpenting adalah bagaimana dia hidup. Dan Rasul Paulus juga katakan, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Rasul Paulus menaikkan lagi setingkat lebih tinggi. Bukan meneladani kehidupannya, tapi yang terpenting adalah meneladani kehidupan Kristus. Kristus harus menjadi model bagi saudara dan saya. Ada begitu banyak orang yang kecewa ketika yang diidolakannya pada akhirnya melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran. Mereka begitu kecewa, saudara.
Karena memang saudara, siapapun yang menjadi model saudara dan saya, jangan lupa sehebat-hebatnya mereka, sesempurna-sempurnanya mereka dalam pandangan saudara dan saya, jangan pernah lupa bahwa mereka juga memiliki kekurangan. Mereka hanya manusia biasa yang memiliki kekurangan dan keterbatasan. Bagi kita mereka sempurna, tetapi sesungguhnya mereka tidak sempurna. Dan karena itu siapapun juga mereka harus belajar dari Kristus. Dan kita juga harus belajar dari Kristus. Kristuslah, kehidupan Kristus harus menjadi standar dalam kehidupan saudara dan saya. Teladan hidup Kristus harus menjadi contoh bagi saudara dan saya. Kita belajar bagaimana Kristus hidup dan kita berbuat seperti Kristus berbuat. Ini penting dalam kehidupan saudara dan saya. Dan ibu bapak yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam hal apa kita harus menjadi teladan? Dalam hal apa kita harus menjadi teladan? Saudara-saudara yang kekasih, dalam ayatnya yang ketiga di situ Rasul Paulus katakan, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Saudara, ada tiga hal penting yang menjadi teladan hidup orang-orang Tesalonika dan juga harus menjadi teladan hidup kita. Yang pertama, di situ dikatakan, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Iman, dalam hal iman, kita harus menjadi teladan dalam hal iman kita kepada Kristus. Iman seperti apa saudara yang menjadi teladan? Iman seperti apa yang berdampak bagi orang lain? Apakah iman di mana kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita? Memang itu penting saudara dan sangat benar. Itu penting dan sangat-sangat benar. Tetapi saudara yang kekasih, untuk menjadi teladan bagi orang lain, kita tidak hanya percaya kepada Dia, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Tetapi iman yang menjadi teladan, iman yang berdampak bagi orang lain adalah iman yang apa? Iman yang nyata melalui sikap dan perbuatan kita. Inilah yang dikehendaki Tuhan. Bukan hanya sekedar kita jadi orang Kristen. Percaya, orang tanya, kamu percaya sama Yesus Kristus? Iya, saya percaya kepada Yesus Kristus. Tidak diragukan lagi. Tapi bagaimana? Apakah iman kita itu nyata lewat buah-buah iman melalui apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini? Itu yang harus kita pahami bersama. Jangan jadi orang Kristen yang memiliki iman yang pasif, tapi harus punya iman yang aktif. Karena iman yang aktif itulah yang akan menjadi contoh dan teladan bagi orang lain. Orang akan melihat bahwa kita benar adalah milik Kristus kalau dia melihat kehidupan iman kita. Kalau dia melihat bahwa benar iman kita memiliki buah yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, jemaat Tesalonika tidak hanya percaya kepada Kristus, tetapi iman mereka itu dinyatakan lewat kehidupan mereka. Yang pertama saudara yang kekasih, bahwa firman Tuhan katakan dalam ayatnya yang ke-9, sebab mereka sendiri bercerita tentang kamu, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup. Saudara, ini bukti nyata kehidupan iman orang-orang Tesalonika. Ketika mereka berbalik dari berhala-berhala yang mereka percayai. Sebelum mereka mengenal Kristus, mereka menyembah
kepada berhala-berhala. Mereka percaya kepada berhala-berhala. Tetapi waktu Tuhan menjamah kehidupan mereka, melalui kebenaran firman Tuhan yang mereka terima dalam kehidupan mereka, mereka berbalik. Mereka meninggalkan kepercayaan mereka kepada berhala-berhala. Saudara, orang yang sungguh beriman kepada Kristus itu nyata dilihat dari perubahan yang terjadi dalam kehidupannya. Perubahan yang terjadi dalam kehidupannya. Dia siap meninggalkan kehidupan lamanya. Dia siap meninggalkan kepercayaannya sebelum dia menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Mungkin itu berhala-berhala seperti jemaat yang ada di Tesalonika. Atau cara dia berpikir, pola hidup, dan lain sebagainya. Orang yang sungguh beriman kepada Kristus tidak akan pernah menduakan Kristus di dalam kehidupannya. Sekali dia mengambil keputusan untuk percaya kepada Kristus, maka dia meletakkan seluruh kehidupan dan pengharapannya hanya kepada Kristus. Saudara, jemaat Tesalonika adalah orang-orang yang begitu taat kepada penyembahan, kepada berhala-berhala sebelum mereka percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi walau demikian, ketika mereka belajar firman Tuhan, mereka menyingkirkan semua berhala-berhala dalam hidup mereka. Saudara yang kekasih, apa yang jadi berhala saudara dan saya sebelum kita percaya kepada Yesus Kristus? Berhala itu bukan hanya secara fisik, saudara. Patung-patung yang besar. Atau kepada batu-batu yang kita sembah. Bukan, saudara. Bukan hanya itu. Segala sesuatu yang menjadi prioritas utama saudara dan saya. Sehingga kita menggeser posisi dan kedudukan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Itu adalah berhala dalam hidup saudara dan saya. Mungkin itu kesibukan kita. Ya, cara pandang kita dan lain sebagainya seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Itu adalah berhala-berhala yang harus kita tinggalkan, yang harus kita singkirkan dalam kehidupan saudara dan saya. Kita hanya menyembah, memprioritaskan Allah dalam kehidupan saudara dan saya. Dan selanjutnya saudara, bukti nyata iman dari orang-orang Tesalonika adalah mereka tetap teguh di dalam iman mereka. Mereka tidak meninggalkan Allah walaupun mereka mengalami banyak penderitaan dalam kehidupan mereka. Ikut Tuhan tidak gampang, saudara. Tuhan tidak pernah menjanjikan kalau kamu ikut saya, kamu tidak akan sakit. Kalau kamu ikut saya, kamu tidak akan gagal. Kalau kamu ikut saya, usahamu sukses. Tuhan tidak pernah janji seperti itu, saudara. Yang Tuhan janjikan bahwa kalau kamu ikut aku akan memberikan kekuatan kepadamu. Aku akan menopang kehidupanmu. Itu janji Tuhan bagi semua orang yang percaya kepada Dia. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kehidupan jemaat Tesalonika dan kita semua yang hidup pada zaman ini. Saudara yang kekasih, kita semua punya tantangan yang sama, yaitu penderitaan dan pergumulan hidup. Ini tantangan yang besar bagi saudara. Ibu bapak yang kekasih, kalau boleh saya mau katakan kepada kita, secara pribadi ini adalah tahun yang berat buat saya. Saya selalu bilang sama Tuhan, Tuhan, ini adalah awal yang berat untuk saya, Tuhan. Semuanya berjalan tidak sesuai dengan yang saya harapkan.
Saya punya banyak rencana, planning di tahun ini saudara. Untuk semuanya, untuk keluarga, untuk pelayanan. Tetapi saudara-saudara yang kekasih, baru bulan yang kedua, tantangan begitu berat. Kadang saya bilang, Tuhan saya tidak tahu saya mau bikin apa. Waktu saya lemah, justru orang yang sakit yang kasih kuat saya. Kemarin waktu kami renungan pagi, saya ditegur oleh firman Tuhan. Dan saya harus membuat pengakuan di hadapan Tuhan dan di hadapan suami saya. Saya katakan, saya mengaku. Saya lebih melihat kepada monster diabetes daripada Allah yang saya percayai. Saya harus mengaku itu kemarin pagi, saudara. Saya begitu takut, saudara. Mengerikan. Saudara tahu sejak saya Bapak masuk rumah sakit sampai kami pulang, bahkan kami sudah di rumah. Tidak ada berita yang menyenangkan yang saya dengar. Berita yang menggetarkan saya. Telinga saya penuh dengan kabar-kabar yang menyeramkan. Baru masuk, dokter langsung bilang harus diamputasi. Ibu tanda tangan, kalau ibu bersedia di tanda tangan, kami rawat. Karena kalau ibu tidak bersedia tanda tangan, untuk apa Bapak masuk rumah sakit? Saudara, tidak ada waktu untuk saya timbang-timbang. Tidak ada waktu untuk saya berpikir. Dalam sekian detik, mungkin 1 menit, saya harus ambil keputusan. Kalau tidak, Bapak harus pulang. Dan pada akhirnya saya katakan, baik, berikan surat itu akan saya tanda tangan. Saya tanda tangan dan Bapak dirawat. Besoknya dokter datang, dokter langsung bilang, Ibu Bapak harus diamputasi. Saya bilang, iya, baik Bu. Saudara-saudara, tidak pernah ada berita yang menyenangkan saya dengar. Saya bilang, Tuhan, kalau saya tidak kuat di dalam Tuhan, mungkin saya sudah jatuh di situ. Saya sudah tidak tahu mau bikin apa. Tapi saudara, dalam kelemahan ada kekuatan dari Tuhan. Saya bersyukur untuk semua yang datang menjenguk Bapak. Bukan hanya Bapak dikuatkan, tapi justru saya yang jadi penolong yang paling dikuatkan. Setelah itu pun sampai di rumah saudara, pikiran saya kacau, saya tidak tahu mau bikin apa. Mungkin saudara lihat saya tenang-tenang saja, tetapi di dalam itu bergejolak. Sampai saya harus buat pengakuan. Saya bilang sama Bapak, Bapak saya lihat diabetes itu seperti monster. Hanya dalam hitungan hari. Dan harus ada keputusan. Harus diamputasi. Tidak gampang, saudara. Pergumulan yang berat. Dan saya harus buat pengakuan itu. Tapi waktu saya mengaku hal itu, waktu itu saya merasakan damai sejahtera di hadapan Tuhan. Damai sejahtera dan kekuatan yang Tuhan berikan. Setiap hari kekuatan yang baru dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di dalam penderitaanmu, apapun kesulitan yang engkau hadapi, jangan pernah ragu pada kuasa Tuhan. Jangan ragu pada pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam hidupmu. Saudara, yang kedua, kita harus jadi teladan di dalam hal kasih. Teladan dalam hal kasih, saudara-saudara yang kekasih. Saudara, jemaat Tesalonika menyatakan kasih mereka. Mereka tidak hanya belajar tentang kasih, tidak hanya diskusi tentang kasih, tapi mereka menyatakan kasih mereka. Orang lihat kasih mereka. Orang rasa kasih mereka. Ayat 9. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami. Bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhalanya. Saudara yang kekasih, firman Tuhan menyatakan jemaat Tesalonika luar biasa mereka mengasihi.
mengasihi Rasul Paulus dan Silwanus. Hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Mereka begitu mengasihi mereka. Hamba-hamba Tuhan ini. Mereka menyambutnya. Menyambut dengan sukacita. Mereka melayani hamba Tuhan dengan penuh sukacita. Saudara-saudara yang kekasih, mereka sungguh adalah rekan sekerja Allah yang sangat luar biasa. Mungkin mereka tidak mengajar, saudara. Mereka tidak berkhotbah, tapi mereka melayani Tuhan dengan menyambut para pelayan-pelayan Tuhan. Menyambut Rasul Paulus, menyambut Silwanus dan juga Timotius, saudara. Mereka menyatakan kasih mereka kepada hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Saudara, saya yakin kalau ini ada dalam jemaat kita, saudara, tentu hamba-hamba Tuhan lebih termotivasi dan lebih bersemangat untuk melayani Tuhan. Kita bisa menyatakan kasih kita dengan hal-hal yang kecil, saudara, kepada orang lain. Ibu bapak, saya mau cerita. Waktu kami akan keluar hari Kamis kemarin, Kamis malam kemarin. Saudara, kami di ruangan itu 3 orang, kelas 2 3 orang. Yang satu anak muda, dia sakit tipes. Yang satunya opa, beliau Tionghoa, maaf Buddha ya, dia Buddha. Dan kami. Saudara-saudara, waktu hari Kamis itu, 3 pasien ini keluar bersamaan dengan waktu yang berbeda. Kami terakhir. Tapi saudara yang kekasih, waktu ya pertama anak muda itu yang keluar, beberapa jam kemudian opa ya. Saudara, waktu opa ini mau keluar, dia katakan begini. Tapi sebelumnya, saudara, pagi-pagi itu ada sebuah insiden. Ada pasien di kamar sebelah. Itu pagi-pagi kami kaget semua. Kami dengar ada suara jatuh, saudara. Dan memang pasien tersebut jatuh. Pasien tersebut jatuh dan sudah tidak sadarkan diri. Saya tidak tahu bagaimana beritanya. Kami dengar sudah pergi, tapi ya itu baru cerita ya. Itu baru kabar yang kami dengar. Kami tidak tahu kepastiannya seperti apa. Dan saudara, rupa-rupanya itu menggoncang hati daripada opa ini. Ibu bapak yang kekasih, waktu dia mau pulang, dia bilang, saya berterima kasih. Dia bilang, saya berterima kasih sekali. Saya ada di kamar ini. Dan saya ada bersama dengan bapak ibu. Waktu dia bicara, dia menangis, saudara. Semua orang yang ada di kamar ini adalah orang-orang yang selalu berdoa kepada Tuhan. Dia katakan demikian. Ya mungkin saya tidak tahu, mungkin ya namanya kita kalau renungan pagi atau malam kami mau tidur, ini cuman ada sekatnya dari tirai ya. Jadi kita biar berdoa sekecil apapun pasti didengar, saudara. Jadi dia katakan demikian. Saya bersyukur saya ada di kamar ini dengan orang-orang yang selalu berdoa, berharap kepada Tuhan. Dan dia katakan kepada suami saya bahwa dia mau ke gereja. Kita berdoa, saudara. Saya tidak tahu gereja mana yang dia mau pergi. Tetapi saya bilang sama Bapak, kata-kata itu sudah terlanjur dia ucapkan dari mulutnya. Tugas kita adalah mendoakan dia. Waktu Tuhan yang akan Tuhan nyatakan buat dia. Cepat atau lambat, apa yang keluar dari mulutnya itu didengar Tuhan dan Tuhan yang akan bekerja. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa kita melakukan sesuatu. Kadangkala kita tidak menyadari, saudara, bahwa itu akan menjadi berkat buat orang lain.
Karena kalau waktu kami berdoa, kami juga menyebut nama Opa ini. Kami juga menyebut nama Opa itu dalam doa kami. Dan dia sangat bersyukur untuk hal ini. Saudara-saudara yang kekasih, menyatakan kasih kita kepada orang lain itu bukan harus dengan materi yang bernilai tinggi dan lain sebagainya. Perbuatan-perbuatan yang besar, hal-hal yang kecil sekalipun, itu bisa menjadi pernyataan kasih kita untuk orang lain. Saudara senyum untuk orang lain, orang merasa lega. Ada oma yang paling ujung, oma dari pemuda yang dirawat, dia selalu katakan kepada kami, senyum itu berkat. Kalau dia bangun pagi, dia lewat di tempat kami, dia bilang selamat pagi Ibu Pendeta, dan dia senyum. Dia bilang, Ibu Pendeta, senyum itu berkat. Benar oma, saya katakan demikian. Siapa yang tidak rasa nyaman, tidak rasa senang, rasa terhibur dalam penderitaan sakit kita melihat orang yang senyum dengan tulus kepada kita. Bapak Ibu yang kekasih, lakukanlah hal-hal yang paling kecil. Ada banyak saya tahu dalam jemaat ini yang menyatakan kasihnya dengan luar biasa. Dan yang ketiga, yang terakhir, menjadi teladan dalam pengharapan. Pengharapan yang dimaksud di sini adalah pengharapan akan kedatangan Kristus pada kali yang kedua. Saudara, kita ini hidup sekarang untuk apa? Kita hidup sekarang untuk apa, saudara? Apakah hanya untuk makan dan minum? Tidak, saudara. Orang Kristen itu punya tujuan hidup, saudara. Dan tujuan hidup kita itu jelas. Tujuan hidup kita saat ini adalah menantikan Kristus yang telah mati dan bangkit, kata firman Tuhan. Yang menyelamatkan kita. Itu tujuan hidup saudara dan saya. Dan inilah pengharapan kita. Bahwa Kristus akan datang pada kali yang kedua. Saudara-saudara yang kekasih, kita sedang menantikan kedatangannya. Dan tentunya saat kita menantikan kedatangan Tuhan, kita tidak berpangku tangan. Tetapi kita menantikan Dia dengan menjaga hidup kita. Melayani Dia sampai Kristus datang kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik Bapak Ibu yang kekasih, kita akan berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan. Dan dengan kasih saya minta kesediaan Bapak Yosef Manangkalangi untuk bersyukur. Mari Bapak.